balik ke soal Amran Nasution, Menteri Pertanian, ya kan? Jadi kelihatannya Amran ini urusannya proyek. Kalau ngotot dia, ini program yang tidak realistis ini ngotot untuk dikerjakan, memang akhir ujung-ujungnya kelihatan bahwa ini proyek. Dan saya kira dia harus belajar lah. Ketika bicara soal beras oplosan, terus kemudian melakukan ini itu. Kesandung terus tuh. Kesandung-sandung. Orang nggak bisa ditipu lagi sekarang. Ada orang-orang kayak kita yang melototin angka. Emang kan itu bukan wilayahnya. Ini kan urusan Menteri Perdagangan gitu loh. Ya, itu. Seperti pertanian itu urusnya produksi. Begitu itu didistribusi, jadi beras distribusi. Urusannya Menteri Perdagangan. Nah, perdagangannya diem saja, dia ngocol terus, salah gitu. Makanya kemarin dipanggil presiden kan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho Hyfyudo, Dido Supriyanto. Jauh hari saat ini kami coba cari-cari ucapan Bapak, perintah Bapak yang 100 triliun itu agar segera diselesaikan lenyap. Tidak ada lagi bicara 100 juta, bahkan tidak lagi ada bicara oplosan. Iya kan? Itu setelah mereka berdua protes, lalu baru sadar, Pak, cek Menteri Pertanian. Masih lanjut jangan tuh. Ngerti nggak sih dia? Provokatif banget ya kan? Kemarin kan yang diundang kan Jaksa Agung sama Kapolri. Iya, Kapolri. Saya kira ada pertanyaan penting dari Presiden. Gimana itu soal 100 triliun itu? Mungkin kedua pejabat itu juga bingung juga kan? Mungkin dari mana gitu? Presiden udah nonton. Untungnya polisi menemukan kasus di Riau itu yang bisa cerita. Sehingga keluar dari sana ceritanya jadi lain kan. Itu gue seneng. Artinya gini lah, artinya Menteri Pertanian setelah acara itu keluar, dia bikin konferensi pers. Dia tidak lagi menyebut-nyebut ada beras oplosan 100 triliun, karena emang 100 triliun kan emang gede banget. Itu artinya berasnya dia sendiri kan. Terus nggak bahkan juga tidak banyak menyinggung oplosan. Yang dia singgung adalah perintah Presiden untuk segera mewujudkan yang namanya cetak sawah baru. Melipir itu barang. Melipir. Tapi itu justru makanan gua kan. Kena lagi nih. Karena menurut gua ya, bagus banget. Kalau memang pemerintah mau bikin cetak sawah baru itu bagus. Karena kan banyak terutama di Jawa kan lahan-lahan yang berubah fungsi dari pertanian menjadi perumahan lah, industri lah. Jadi sebenarnya menurut gua cetak sawah itu ide bagus. Cuma yang jadi soal targetnya itu kegedean. Pemerintah itu mentargetkan 3 juta. 3 juta hektar sawah baru. Sekarang kita punya tuh 10 juta aja. Itu kan nanti 30%. 10 juta hektar sudah ada. 10 juta hektar yang existing tuh 10 juta hektar, mau ditambah 3 juta hektar lagi. Ya. Kalau lu mau 3 juta, itu kan dalam 5 tahun ya. Dalam 5 tahun kan berarti kan setahunnya sekitar 600 ribu hektar. Itu agak nggak masuk akal. 50.000 hektar sebulan, 1.500 hektar sehari. Dan itu pilihannya pasti di luar Jawa kan? Jawa dan di luar Jawa. Iya, Jawa. Nah, sekarang ini Jawa. Sekarang ini ternyata dan rupanya target yang ambisius ini mereka sadari, sehingga lalu mereka turunkan targetnya dari 600.000 harusnya, 506.000 seharusnya setahun, sekarang menjadi tinggal 225.000 per tahun. Dia nggak bilang per tahun. Tahun ini targetnya 225.000 hektar cetak sawah baru. Gua berpikir ya udahlah bagus lah, ini sudah realistis lah. Itu artinya kan 5 tahun kan berarti kalau benar segitu terus sekitar 1 juta. 1 juta itu lebih realistis. Walaupun menurut gue juga bukan barang gampang. Barang mudah dikerjakan ya. Kenapa bukan barang gampang? Terutama sekarang ini kan kita lagi efisiensi. Apalagi dari 225.000 hektar itu, gue lihat yang direalisasi itu di Kalimantan Selatan misalnya, targetnya diturunkan jadi 30.000, yang terrealisir 1.500. Di Papua, di Maroke, targetnya diturunkan menjadi 20.000, belum ada yang bikin. Ada beberapa dan mangkrak. Karena cetak sawah ini, orang suka berpikir sawah itu urusannya cuman
lo bikin lahan, kan? Buka hutan, pengairan. Habis itu bibit yang bagus, air, pupuk, dan obat-obatan. Ini 3 ini, Ji. Lo ada duit hari ini juga ada barangnya. Atau minggu depan lah. Atau kalau kelasnya negara mungkin sebulan lah ada. Air, lo punya duit hari ini, belum tentu ada besok, belum tentu ada bulan depan pun belum ada. Karena apa? Karena sawah itu beda dengan tanaman-tanaman lain. 1 hektar sawah itu butuh air 1,2 juta liter. 1 hektar, kita ngomongin berapa ratus ribu? Itu dari tanam sampai panen ya? Panen. Ya. 1,2 juta liter itu sama dengan 1.200 meter kubik. Itu kira-kira kalau kita gambaran kita 100 truk tangki. Tangki Pertamina tuh. Ya. Jadi nggak gampang. Dan sekarang dan tahun ini pemerintah mentargetkan bikin waduk. Ya. Yang direncanakan itu 18 waduk. Tapi direvisi lagi menjadi 6. Tahun ini 6. PSN-nya ya? Walaupun belum jadi juga. Jadi maksud gua, udahlah. Cetak sawah itu sebaiknya justru dibikin setelah ada waduknya, setelah ada tersiernya. Jadi kalau komplek rumah tuh jalannya udah ada, baru bikin rumahnya gitu kan. Sawah-sawahnya belakangan. Karena dibikin sawah hari ini selesai, terus airnya nggak ada. Nasibnya kayak beberapa tempat di Papua. Merauke. Jadi Merauke. Jadi cuma ada sawahnya, nggak ada airnya, nggak dijadikan sawah. Apalagi padinya. Nggak ada. Dalam setahun itu jadi hutan lagi. Kan gua kan orang hutan ya. Iya. Orang hutan nih. Lu fakultas kehutanan juga. Cuma gua bukan insinyur. Bukan. Dan bukan UGM. Sarjana hutan. Jadi menurut gua dengan kondisi keuangan yang sekarang ini ditunda dulu lah itu yang cetak sawah baru. Kalau mau berprestasi, menurut gua justru yang lebih menarik itu, yang lebih realistis itu intensifikasi. Dan itu bisa konsentrasi di Jawa kan? Bisa dua-duanya jadi intensifikasi. Kita punya 10 juta hektar. Itu yang di Jawa 4,9, udah turun terus sekarang tinggal 4,9 juta. Yang di luar Jawa 5,sekian lah, 5,2, 5,3. Ya, kalau persentase 55% di luar Jawa, 45% di dalam Jawa. Produktivitas di Jawa itu sekarang per hektarnya itu sekitar 5,5 sampai 6. Belum, masih 5,5, 54, 55 ton per hektar. Di luar Jawa itu masih 4,5. Beberapa malah masih ada yang 3. Jadi kalau di rata-rata rasional itu kita 1 hektarnya bisa hanya 5 ton. Kita cobalah, nggak usah seperti Cina. Cina 9 ton, Ji. Jepang lagi. Kita nggak usah seperti itu. Kita ikut aja Vietnam sama Thailand. Mereka 6 ton per hektar. Ya. Kita 5. Dari 5 menjadi 6, menurut gue sangat realistis. Tidak terlalu susah. Tapi itu artinya naik berapa? Naik 20%. Kalau kita ngambil ke target nasional kita kan 32 juta ton. Naik 20%, itu artinya 38,5 juta ton. Kebutuhan nasional kita tetap 22 juta ton. Jadi kita ada surplus 17 juta ton. Itu belum pernah. Kalau kita lakukan intensifikasi, kita punya 17 juta ton surplus, lu bisa ekspor. Tapi kita kan belum pernah ekspor padi nih, belum pernah ekspor beras. Taruhlah misalnya kita nggak mulus masuk pasar, lu bisa kembangin yang namanya diversifikasi produk berbasis beras. Mau tepung kayak, mau apa. Jadi maksud gua, kita bisa, itu lebih konkret. Satu lagi, kalau pemerintah melakukan intensifikasi, pemerintah juga nggak harus nanggung sendiri karena bisa lebih mudah melibatkan investasi swasta. Ya. Kan dari hilir sampai hulu, mau mesin bajak lah, terus sampai ujungnya. Itu swasta bisa dilibatkan semua. Lakukan misalnya untuk Jawa yang tinggal dari 5,5 menjadi 6, itu mungkin tinggal sedikit yang harus dibimbing. Yang mungkin lebih harus itu dari luar Jawa karena dari 4 menjadi 6.
Dan satu lagi, banyak satunya. Nggak apa-apa. Terus saya ya, monolog, begitu tukang nasi begitu lagi. ngomong, begitu ngomong intensifikasi, maka lu bukan hanya ngomong perangkat keras, lu juga ngomongin orang. Karena di situ kan, kalau yang di luar Jawa kan banyak yang orang-orang petani-petani yang belum berbudaya petani, bahkan keterampilannya belum jadi petani. Itu menurut gua lebih strategis, orangnya lu sentuh sehingga semua orang bisa jadi petani yang bagus. Kan juga ada beberapa problem itu. Ya tunggu, saya berharap bahwa Pak Presiden, staf-staf yang bisa mencatat ini, karena saya tidak bisa mengulang. Rumit untuk saya urusan. Jadi mudah-mudahan ada yang mencatat Pak Presiden atau suruh staf putar ulang. Ya, selain keterampilan bertani, kan yang sering dikeluhkan oleh petani kita itu pupuk dan juga bibit kan. Yeah. Nah, itu ngatasinya gimana? Mengingat pupuk kan kita sebetulnya ada pabriknya, tapi bahan dasarnya sudah berkurang. Yeah. Kemarin kita sempat kesulitan karena impor dari Ukraine juga bermasalah. Yeah, nah, Ukraine, ya. Kalau untuk intensifikasi dalam arti menaikkan produk menjadi 6 ton per hektar, kan pupuknya harus ditambah juga. Yeah. Itu gimana ngatasi itu? Satu, kita belum punya peta jalan perpupukan kita. Ini kemarin kan Chandra Asih baru lagi mulai mengembangkan jenis produk pupuk. Dan antara ikut investasi di situ. Kita harusnya belajati semua itu. Kita produk pupuk kita sebenarnya berapa, sehingga kalaupun kita harus impor, kita tinggal impor. Untuk bibit juga begitu. Bibit kita tuh punya lembaga litbang yang di Jawa Timur tuh, penelitian padi. Pokoknya dia kerjanya mencari padi, mencari varietas yang unggul lah, bagus lah. Itu tinggal disupport karena menurut gua bertahun-tahun itu dibiarkan jalan sendiri kayak ini aja, kayak mesin aja, otomatis aja jalan, nggak ada perhatian yang khusus itu. Kalau menurut gua kalau dikasih perhatian, apalagi melibatkan kampus-kampus, itu sebenarnya pusat-pusat bibit padi kita yang unggul tuh bisa diandalkan. Ya, tentu saja kalau pupuk ya selain di pabriknya juga di distribusinya. Distribusi pupuk itu sering bermasalah, terutama yang kaitan dengan subsidi, karena di level kabupaten, kecamatan itu banyak dikuasai politisi sih. Iya, dan bibit juga kan? Ya, bibit kita tergantung dari luar kan? Cuman bibit kan sebetulnya tidak begitu susah kalau misalnya tadi support ke lembaga penelitian dan distribusinya juga belum banyak mafianya lah kira-kira. Yeah. Tapi kalau pupuk ini, pupuk udah banyak. Mafianya banyak. Tapi tetap menurut gua akan lebih simpel daripada biaya, lebih efisien. Jangan-jangan misalnya sesudah 6 tercapai, lu bisa naikin sampai 7. Ya. Taruhlah sampai 7 atau 8 udah maksimal. Baru kita mikirin yang namanya ekstensifikasi. Betul. Di luar Jawa. Ya. Syukur-syukur keadaan ekonomi kita juga sudah membaik di 2 tahun atau 3 tahun mendatang. Jadi itu yang namanya bekerja lebih realistis gitu loh. Ya. Kalau memang mau bekerja untuk rakyat. Kalau emang lu mau cari proyek, ya memang inilah yang paling bagus. Lu bisa ambil lah. Ya kan? Proyek-proyek itu kan bagi tender, duit masuk, ini masuk semua. Kalau pikiran lu proyek, silahkan. Tapi kalau kita lihat soal Maroke itu kan, sebetulnya kan sudah lama. Zaman SBY sudah ada rencana. Jokowi di awal udah nekat mau ini. Bahkan beberapa investor sudah masuk. Ini sebelum lagi dilantik, sudah ada katanya Haji Isam mau bikin ini di sana. Minta duitnya? Oh iya, kan memang itu investasi besar. Cuma problemnya kan masalah sosialnya juga nggak gampang. Ini menyangkut Papua kan. Gitu. Karena belum lagi waduk, waduk terbesar di Indonesia itu namanya Waduk Jatiluhur. Itu luasnya tuh 83 hektar. Itu air doang itu segitu luas. Dia memang untuk listrik juga, untuk pengairan Jakarta juga, industri juga, air minum juga. Tapi sawah yang dilayani itu cuma 250.000 hektar. Itu Kedung Ombo yang dulu ributnya nggak habis-habis itu sampai hari ini melayani hanya 60.000 hektar. Jadi waduk itu nggak gampang juga bikinnya, karena pertama bikin waduk, cari sumber airnya kan waduk kan cuma nampung, dia butuh ada sumber air dulu, ditambung di waduk. Setelah waduknya jadi kan lalu bangun saluran tersier, saluran premier, sampai ke sawah-sawah.
itu kan butuh waktu. Gitu. Kenapa kita buru-buru cetak sawah, abis itu nggak ada airnya, nunggu itu. Jadi hutan lagi. Betul. Jadi kalau ingat Kedung Ombo, dulu ingat Kedung Ombo. Kedung Ombo itu waktu berapa kecamatan? Iya, berapa kecamatan, dan kemudian efeknya itu baru terlihat sebetulnya di tahun 2000-an. Karena Purwodadi kemudian jadi sentra beras, sentra pertanian lah di Jawa Tengah ya karena Kedung Ombo gitu. Tapi kan kita lihat itu prosesnya juga lama gitu loh. Dibangun zaman Pak Harto, tapi baru muncul tahun 2005, 2006. Pak Harto juga repot, ada aktivis kayak dia waktu itu nentang sekarang dulu dia bikin repot Pak Harto dulu kan, sekarang nentang. Ya jadi jangan-jangan sekarang setuju Pak Harto jadi pahlawan gitu. Balik ke soal Amran Nasution, Menteri Pertanian. Ya kan? Jadi lu bilang tadi kalau mau benar tuh kayak yang lo omongin. Kami kan nggak ada alasan untuk saya setuju. Sebagai petani saya. Ya sebagai petani. Gue sebagai temen lah ya. Nah, kenapa lu nggak setuju? Nggak ada alasan lu nggak setuju. Jadi kelihatannya Amran ini urusannya proyek. Kalau ngotot dia, ini program yang tidak realistis ini ngotot untuk dikerjakan, memang akhir ujung-ujungnya kelihatan bahwa ini proyek. Dan saya kira dia harus belajar lah. Ketika bicara soal beras oplosan, terus kemudian melakukan ini itu. Kesandung terus tuh. Kesandung-sandung. Orang nggak bisa ditipu lagi sekarang. Ada orang-orang kayak kita yang melototin angka. Emang kan itu bukan wilayahnya. Ini kan urusan Menteri Perdagangan gitu loh. Ya itu. Seperti pertanian itu urusnya produksi. Begitu itu didistribusi, jadi beras distribusi. Urusannya Menteri Perdagangan. Nah, Menteri Perdagangannya diem saja, dia ngocol terus, salah gitu. Makanya kemarin dipanggil presiden kan. Gitu. Udah dinasihatin Pak. Proyek ini kelihatan juga di beberapa Kalimantan itu, misalnya di Papua, di apa. Kalau dengar keterangannya Bupati, ini kita sudah siap, tinggal nunggu kontrak untuk buat kontraktor. Jadi di situ, di semua itu nggak muncul tuh yang namanya brigade pangan yang itu nggak muncul. Karena memang pasti lebih belum siap lagi. Om doa aja dong nih. Ya udah dipertegas aja. Udah. Gitu aja nih. Ya udah lu udah selesai unek-unek udah. Gua kagum bener deh. Pojok cinta kelamaan. Sarjana hutan ngomongin sarjana hukum hutan. Sarjana hukum Sarjana hukum ngomongin hutan. Pak Presiden, kami yakin bahwa poin-poin utamanya sudah tersampaikan dengan baik, meskipun beberapa barangkali mesti dicek lagi, namun inti-intinya adalah sesuatu yang barangkali bisa bermanfaat untuk Bapak mensejahterakan bangsa dan negara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.